Qin Fu terus tertawa, jangan naif, bagaimana 8 pangeran bisa mematahkan sosok saya yang terpisah? Tetapi Lin Tian berkata kepada 8 pangeran, gunakan kemampuanmu untuk mengendalikan segalanya. Tuan, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengendalikan segalanya? Untuk mengendalikan semua hal, itu berpengaruh pada segalanya, seberapa kuat atau lemah efeknya. Tetapi bayangan tubuhnya dan Buddha berjauhan satu sama lain, sehingga Buddhanya memiliki kendali yang sangat lemah atas bayangan tubuh ini. Anda hanya perlu mengendalikannya secara bergantian. Ketika pangeran ke-8 mendengar ini, dia segera mengerti apa itu, jadi dia menatap Qin Fu dan mengerahkan kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu. Dan Qin Fu, yang berada di sosok yang terbelah, segera menemukan bahwa kendalinya sendiri atas sosok yang terbelah lebih lemah. Ini mengejutkan Qin Fu. Apa yang terjadi? Pangeran ke-8 menatap Qin Fu dan berkata dengan bangga, sekarang kamu berada di bawah kendaliku. Mendengar ini, Qin Fu marah dan tidak mau berjuang. Tapi Lin Tian Xiao berkata, jangan berjuang. Di sini, kamu jauh darimu, jadi kendalimu sangat rendah. Mendengar ini, Qin Fu tidak mau melarikan diri, tetapi pangeran ke-8 mengendalikannya, membuatnya tidak bisa pergi. Qin Fu menatap Lin Tian dengan marah, wah, sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu pikir aku takut padamu? Lin Tianxia tersenyum, dan Qin Fu berkata, jika tidak ada 8 pangeran, aku akan meninggalkanmu. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Adapun pangeran ke-8, dia berkata, kemampuanku diajarkan oleh tuanku. Kamu bahkan tidak sebaik aku, apalagi bertarung dengan tuanku. Ya, aku tidak di sini. Jika saya ada di sini, Anda semua akan hancur. Qin Fu bersenandung, tetapi pangeran ke-8 mengabaikannya, mengendalikannya secara langsung, dan kemudian mengirimnya ke Lin Tian. Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Aku akan menyegelnya dulu. Lin Tian selesai, mengeluarkan segelnya, menyegelnya, dan kemudian berkata kepada pangeran ke-8 dan Shui Wu, ayo pergi ke gerbang ke-9. 8 pangeran bersenandung, segera bergegas ke dalam, dan tarian air juga mengikuti, adapun Lin Tian di belakang perlahan. Setelah beberapa saat, orang-orang datang ke gerbang ke-9, yang merupakan gerbang ke-9. Saat ini, mereka yang masuk sedang mencari jalan keluar, jadi keempat tempat itu seperti labirin. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di udara, siapa yang pertama keluar, hari ini adalah pemenangnya, Anda bisa mendapatkan persetujuan Master Lembah, tetapi juga memberi hadiah buah. Pangeran ke-8 memandang Lin Tian. Tuan, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ikuti saja aku. Lin Tian tersenyum dan berjalan ke satu arah, sementara pangeran ke-4 memarahi Lin Tian dan yang lainnya ketika mereka muncul. Bagaimana mereka bisa masuk? Aku tidak bisa mengandalkan orang-orang Liga Lama hari itu. Jalan napas pangeran ketiga. Pangeran ke-4 berkata dengan muram, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ikuti mereka, kesempatan awal, buru-buru ke mereka. Pangeran ketiga berkata, dan pangeran ke-4 berkata, dan kemudian mereka diam-diam mengikuti. Ketika Shui Fu melihatnya, dia melihat pria berhelm itu. Tuan, bagaimana dengan kita sekarang? Fu rendahkan aku. Pria berhelm itu mengucapkan sepatah kata pun dan melanjutkan, sementara Shui Fu tertekan. Terutama ketika dia berpikir bahwa Lin Tian dan yang lainnya adalah yang pertama, dia mengeluh, Tuan, kapan kita bisa menang? Lihat kesempatannya. Kata pria berhelm itu. Waterfu segera tertekan, Tuan, posisi pangeran ini benar-benar tidak bisa menjatuhkan. Apakah tidak ada beberapa tugas lagi? Orang yang memakai helm berisiko sesuka hati, sedangkan Shui Fu hanya bisa menyemangati dirinya sendiri dengan mengatakan, ya, pasti ada kesempatan di belakang. Jadi Shui Fu dan yang lainnya mengikuti. Tapi di depan mereka, Lin Tiansan melihat koridor. Ketika mereka akan keluar, pangeran ketiga dan pangeran ke-4 segera membuang beberapa pil. Ledakan. Pil ini pecah di area Lin Tian dan 3 orang, dan membentuk kabut hitam. 3 pangeran dan 2 orang bergegas ke koridor dengan orang-orang mereka sendiri dengan gembira. Tidak hanya itu, pangeran ke-4 berkata dengan bangga, haha, yang pertama adalah milik kita. Orang-orang ini, betapa tidak tahu malunya. Tapi Lin Tian berhenti dan tersenyum, ayo pergi. Pada saat ini, Lin Tian pergi ke arah lain, dan tarian air membeku, bukankah di sini untuk keluar? Pangeran ke-8 juga tidak mengerti, bukankah koridor ini? Koridor ini membingungkan, dengan cara yang sebenarnya, di sisi lain. Begitu Lin Tian selesai, ada teriakan di koridor, ah. Shui Fu dan yang lainnya terkejut dan segera berhenti, sementara Shui Wu tertawa dan berkata, haha, orang-orang ini pantas mendapatkannya. Pangeran ke-8 juga demensia, ini. Saya pikir saya akan menemukan cara yang baik untuk mereka. Lin Tianxia tersenyum, lalu pergi ke tempat lain, akhirnya muncul tangga batu, dan pergi ke tangga batu. Sekitar beberapa saat kemudian, di tengah gunung, saya melihat sebuah paviliun, dan Lin Tian berkata kepada pangeran ke-8, silakan. Pangeran ke-8 tertegun dan berjalan, sementara paviliun segera berkilauan dengan emas, dan tanda terakhir dan sebuah kotak jatuh pada pangeran ke-8. Pangeran ke-8 terkejut. Ini. Dengan suara gelap, selamat telah mendapatkan persetujuan dan hadiah dari Tuan Lembah.
Pangeran ke-8 sangat bersemangat, tetapi saat ini orang dalam kegelapan berkata, orang yang mendapat pengakuan Shui Ogu bisa mendapatkan surat undangan, yang akan dikirimkan kepadamu dalam 3 hari. Saat suara itu jatuh, daerah sekitarnya seperti Fata Morgana, yang semuanya muncul di luar air terjun paling awal di lembah air. Tuan Fu dan yang lainnya melihat Lin Tian dan mereka keluar dan bertanya apa yang terjadi. Pangeran ke-8 berkata dengan penuh semangat, aku menang. Xiao Pang bertanya tentang prosesnya, tetapi Shui Wu melihat sekelompok daging dan darah mengaburkan orang di dekatnya. 2 di antaranya adalah 3 dan 4 pangeran yang telah cacat, yang membuat Shui Wu tidak nyaman. 2 ini? Jalan napas pangeran keempat, gadis bau, jangan bangga. Pangeran ketiga juga marah, dan mengeluh kepada Lin Tian, nak, tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku ingin mencurinya, tapi sekarang salahku? Lin Tianxie tertawa. Pangeran ketiga mendengar ini dan menjadi lebih marah. Kemudian dia berteriak kepada kaumnya, mundur. Orang-orang ini melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan Shui Fu tidak ingin melarikan diri dengan orang-orang yang memakai helm. Lin Tian tersenyum pada kerumunan dan berkata, pergi, kembali. Pangeran ke-8 segera kembali ke istana pangeran bersama dengan barang-barangnya, dan memberikan hadiah kepada penguasa Kuil Chang. Setelah penguasa Kuil Chang mengumumkan kemenangan pangeran ke-8, dia membiarkan semua orang beristirahat selama 5 hari dan bersiap untuk lintasan ke-7. Tetapi ketika Lin Tian keluar dari istana, dia bertanya kepada pangeran ke-8, apakah undangannya ada di sini? Pangeran ke-8 menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah bersama Shifu, dan aku belum pernah melihat orang lain memberiku apa-apa. Tapi tarian air ragu, apa surat undangan lembah air? Saya belum pernah mendengarnya. Tuan Fu juga berkata, saya belum pernah mendengarnya. Tetapi pangeran ke-8 bertanya-tanya, tetapi suara itu berkata, dalam 3 hari, itu akan dikirim. Itu tidak akan palsu, kan? Lin Tian tahu itu tidak palsu, karena dia juga mendengar suara itu. Tarian air mencurigakan, dan Lin Tian merapikan suasana hatinya dan berkata, kembalilah ke Menshan, lalu kita akan membicarakannya. Baiklah. Pangeran ke-8 membawa Lin Tian kembali ke rumahnya, sementara pangeran ketiga menyembuhkan luka-lukanya dan memarahi segala macam hal, sialan. Pangeran keempat melihat wajahnya yang cacat dan berkata, pikirkan wajah tampanku, itu hilang. Selir kekaisaran ketiga tidak pergi ke lembah air, tetapi ketika dia melihat mereka berdua seperti ini, dia mulai sedikit khawatir, kalau tidak, ayo menyerah, anak itu terlalu jahat. Pangeran ketiga bersenandung, menyerah? Apakah menurut Anda itu mungkin? Tetapi, putri ketiga khawatir, jika kamu terus seperti ini, aku khawatir kamu akan mati. Aku pangeran masa depan, bagaimana aku bisa mati? Pangeran ketiga tidak ingin mengaum, dan kemudian sesosok muncul, dan menertawakan kerumunan, apa pertengkarannya? Mengapa Anda di sini? Pangeran ketiga berkata dengan dingin, dan orang di depannya adalah Qin Fu, tetapi ini juga sosok yang terbelah, dan dia tersenyum pada pangeran ketiga. Pangeran ketiga, saya tahu bahwa kerja sama sebelumnya sedikit tidak menyenangkan, tetapi selanjutnya, kita pasti bisa bekerja sama dengan bahagia. Ya, aku tidak bekerja sama. Aku membuang-buang waktuku. Pangeran ketiga berkata dengan marah, dan pangeran keempat juga memarahi, ya, kamu mengatakan kerja sama, dan itu membunuh kami. Qin Fu melihat bahwa mereka tidak ingin bekerja sama satu sama lain, tetapi dia tertawa, pangeran ketiga, kamu tidak bisa menahannya. Apa maksudmu? Besi hantu yang kuberikan padamu mengandung kekuatan khusus. Setelah berada dalam diri seseorang untuk waktu yang lama, itu akan diintegrasikan dengan orang itu dan kemudian dikendalikan oleh saya. Kata Qin Fu sambil tersenyum. Pangeran ketiga terkejut. Dia dengan cepat mengeluarkan besi hantu. Tapi hanya ada tubuh yang tersisa di besi hantu, yang berubah menjadi bubuk jika disentuh. Ini membuat pangeran ketiga marah dan sedih. Kamu benar-benar menjijikkan. Pangeran keempat juga ketakutan, dan putri ketiga bodoh. Qin Fu memandang pangeran ketiga sambil tersenyum, dan kemudian pada pangeran keempat akhirnya, pangeran keempat, bagaimana denganmu? Apakah Anda akan mengajukan keluhan? Atau bekerja untukku dengan pangeran ketiga? Kamu berpikir cantik. Pangeran keempat berbalik untuk melarikan diri, tetapi Qin Fu mengulurkan tangan bayangan virtual, dan kemudian meraih pangeran keempat. Pangeran keempat terkejut dan berkata, rumah besar ini penuh dengan orang. Jika Anda membuat masalah di sini, itu akan segera menyebar ke seluruh kota. Ketika saatnya tiba, Anda tidak akan mau pergi. Qin Fu berkata sambil tersenyum, maksudmu orang-orang di Menshan? Sepertinya mereka tidak mendengarkanmu lagi. Pada saat ini, para penjaga di Menshan keluar satu persatu, tetapi dengan hormat berkata kepada Qin Fu, Tuan Qin. Pangeran ketiga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa semua penjaga di mansionnya telah diambil. Pada saat ini, Zheng Xiaoyao, yang sedang menatap dalam kegelapan, memberitahu Lin Tian apa yang dilihatnya. Lin Tian tidak menyangka bahwa ketiga pangeran ini memiliki buahnya sendiri dan bunuh diri. Namun, Qin Fu tidak tahu bahwa dia telah diintip. Saat ini, dia masih menatap pangeran ketiga. Pangeran ketiga, apakah Anda tidak mengundang saya untuk mengobrol?
Pangeran ketiga datang ke ruang belajar pertama dengan depresi, dan pangeran keempat juga datang ke sana. Adapun putri ketiga, dia tidak berani bergerak. Qin Fu memandang ketiga orang itu, bagaimana denganmu? Jangan mencoba meminta bantuan, karena saya telah mengambil kalian semua, dan jika Anda memiliki gerakan, saya dapat membunuh Anda. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Kaisar dengan marah. Qin Fu menatap pangeran ketiga dan berkata sambil tersenyum, tidakkah kamu ingin menjadi pangeran? Saya akan membantu Anda sampai putra mahkota dipilih. Tapi kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan pangeran ke-8. Pangeran ketiga membenci Tao, dan Qin Fu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan menemukan cara untuk membersihkannya setelah melewati ke-7. Apakah Anda yakin? Pangeran ketiga ragu, dan Qin Fu berkata sambil tersenyum, tentu saja. Pangeran ketiga harus menggigit giginya dan menatap Qin Fu. Jika aku bisa menjadi pangeran, maka aku akan menjadi penguasa negara, dan aku pasti akan bersekutu denganmu di Qin. Qin Fu berkata sambil tersenyum, hampir sama. Pangeran keempat khawatir, saudara San Huang. Pangeran ketiga telah diganggu oleh besi hantu dan tidak punya pilihan. Qin Fu mengeluarkan 2 pil dan menatap pangeran keempat dan putri ketiga dan berkata sambil tersenyum, 2, kamu harus minum ini. Kata pangeran keempat, pil yang tidak akan mengkhianatiku. Qin Fu tersenyum dan pangeran keempat berkata, jika aku tidak memakannya. Qin Fu tersenyum pada pangeran keempat dan berkata, jika kamu tidak makan, aku akan membunuhmu sekarang, dan kemudian melemparkanmu ke alam liar, mengatakan bahwa kamu dibunuh oleh bandit atau sesuatu di alam liar. Pangeran keempat pucat karena ketakutan, dan yang ketiga berkata, makanlah. Pangeran keempat tertekan, dan akhirnya dia tidak punya pilihan selain makan. Namun, putri ketiga tidak mengharapkan ini. Giliranmu. Qin Fu memberi 3 selir kekaisaran, dan 3 selir kekaisaran menghela nafas setelah makan. Adapun Qin Fu, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, mulai hari ini, kita berada di kapal yang sama. Qin Fu menatap pangeran ketiga dan yang lainnya. Sekarang, secara pribadi, kalian semua dengarkan aku. Di luar, aku bisa berpura-pura menjadi penasihatmu. Dengan itu, Qin Fu berbalik, menambahkan jubah ke tubuhnya, menutupi napasnya, dan kemudian menambahkan topeng kayu ke wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, tidak ada yang tahu siapa saya. Namun, pangeran ketiga penasaran dan bertanya, kapan kamu menatap kami? Pangeran ketiga jelas bukan orang bodoh, jadi dia ingin tahu, dan Qin Fu berkata sambil tersenyum, baru-baru ini, dia memilih pangeran untuk menatap. Lalu mengapa tidak orang lain? Pertama, Anda memiliki pengaruh besar di istana kekaisaran. Kedua, pemimpin kuil yang diambil oleh mata-mata Qin kami. Anda memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin kuilian, jadi kami fokus pada Anda. Tuan dari pangeran ketiga dan ke-8 adalah orang yang ingin kita tangani. Pangeran ketiga ragu, Dr. Lin itu? Ya, nama aslinya adalah Lin Tian. Dia pria yang mengerikan. Dan pemimpin sekte kami, Tian Gu, telah memberitahu kami bahwa kami harus membunuhnya. Dia telah menyinggung aliansi surga dan zaman kuno. Pangeran ketiga penasaran, dan Qin Fu tersenyum, itu benar. Pangeran ketiga ragu-ragu, jadi, apakah kamu memikirkan cara untuk menghadapinya? Sudah ada jalan, dan itu sedang dilaksanakan, tetapi pada saat itu, kamu perlu bekerja sama dengan pangeran ketiga. Mengatakan. Qin Fu datang ke sana perlahan, dan pangeran ketiga terkejut. Imitasi? Jangan khawatir, tentu saja. Qin Fu selesai, biarkan pangeran ketiga dan yang lainnya mulai bersiap untuk berakting. Pangeran ketiga dan yang lainnya saling memandang, dan mulai merencanakan bagaimana menggantung Lin Tian. Setelah Qin Fu menyelesaikan tata letaknya, dia meninggalkan kediaman pangeran ketiga dan kemudian datang ke sebuah penginapan. Di penginapan ini, Qin Fu mengeluarkan batu suara dan berkata kepada batu suara, penatua. Bagaimana? Apakah sudah diatur? Ya, sudah diatur untuk segera diimplementasikan. Oke, ayo pergi. Yang itu berkata, Qin Fu bersenandung, segera pergi. Saat ini, Lin Tian di rumah pangeran ke-8 memberikan gambar yang dilihat Zheng Xiaoyao ke Shui Shui. Namun, dia tidak membiarkan Shui Shui segera menyelesaikan masalah ini. Sebaliknya, dia bersiap untuk mencari tahu orang-orang aliansi Tianghu yang ditempatkan di ibu kota negara satu persatu. Ketika Tuhan melihat gambar air mengalir kepadanya, dia segera menjadi marah. Pangeran ketiga ini, yang benar-benar lelah hidup, telah datang bersama dengan orang-orang dari aliansi Tianghu. Tuhan, tenanglah. Aku akan menjatuhkannya. Tuhan sangat marah sehingga dia menggigit giginya, tetapi harus mengatakan maksud Lin Tian lagi. Setelah mendengar ini, Tuhan ragu-ragu, maksudmu, biarkan pangeran ketiga menggunakannya sebagai umpan, dan kemudian pimpin orang-orang dari aliansi Tianghu satu persatu. Setelah suara arus, Tuhan mengangguk dan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk tuanmu? Tidak untuk saat ini. Dia akan memperbaikinya. Kata arus, dan Tuhan mulai menunggu di sana. Sehari berlalu dengan cepat, hingga larut malam, sekelompok orang datang ke istana pangeran ke-8, dan presiden membawa timnya sendiri. Pangeran ke-8 bertanya-tanya, apa yang kamu? Dekan mengerutkan kening.
Delapan pangeran, ada banyak orang yang terbunuh di kota malam ini, dan mereka adalah penjaga. Apa? Pangeran ke-8 tidak mengharapkan ini terjadi, dan Dekan berkata, menurut beberapa saksi, orang yang mereka lihat adalah tuanmu. Pangeran ke-8 bahkan lebih terkejut. Tidak mungkin, tuanku ada di mansionku. Tuan Fu juga mengerutkan kening, apakah kamu salah? Meskipun tarian air selalu menolak untuk menerima Lin Tian pada waktu-waktu biasa, tarian ini juga berdiri di sini. Orang ini, bagaimana dia bisa membunuh? Dekan tidak berdaya. Ini banyak gambar yang direkam oleh para saksi. Coba lihat. Melihat setumpuk selip kayu muncul, dan tarian air dan yang lainnya melihatnya, dan menemukan bahwa memang ada seorang pria yang persis sama dengan Lin Tian dalam gambar, membunuh tim penjaga di sana, dan dengan sengaja melihat sekeliling, takut tidak ada orang lain yang bisa mengenalinya. Pangeran ke-8 tidak mempercayainya. Tidak mungkin. Itu pasti palsu. Tarian air juga setuju, ya, ada begitu banyak orang yang bisa mengubah penampilan mereka sekarang. Aku tahu, tapi aku harus membawanya ke pengadilan penegak hukum, dan itu sangat penting. Akan ada Master Kuil Chang dan Master Kuil Muda untuk berpartisipasi dalam peninjauan, untuk menentukan apakah orang-orang di kuil ini adalah dokter atau bukan. Dekan memandang Lin Tian. Pangeran ke-8 segera berhenti. Tidak mungkin. Dekan berkata tanpa daya, 8 pangeran, ribuan orang tewas kali ini. Jika kita tidak memeriksanya, penguasa negara akan menyalahkan kita. Saya tidak bisa menjelaskan. Aku akan pergi ke ayah. Tarian air segera berkata, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak, saya akan pergi ke pengadilan penegak hukum. Menguasai. Pangeran ke-8 terkejut, dan tarian air lebih lancar. Wah, kamu tidak melakukannya, mengapa pergi? Dan panggil aku bocah? Tarian air Leng next way, senior, baris. Itu saja. Tapi senior, kamu tidak bisa pergi. Tarian air tetaplah kalimat itu. Tuan Fu tahu bahwa jika Lin Tian tidak pergi, itu berarti dia memiliki masalah. Jadi dia berkata, biarkan dia pergi. Hanya ketika dia melakukannya, dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Pangeran ke-8 harus menggigit giginya. Aku akan pergi denganmu. Tarian air juga meminta untuk pergi, sedangkan untuk Dekan, segera biarkan semua orang mengantarmu ke pengadilan penegak hukum. Tetapi saat ini, Pangeran ke-3 dan Pangeran ke-4 ada di sana. Ketika Pangeran ke-4 melihat Lin Tian dan yang lainnya, dia berkata, oh, ini dia pembunuhnya. Tarian air melotot, tidak ada bukti, jangan katakan apa-apa. Bukti? Foto-foto itu, bukan? Bisakah itu palsu? Pangeran ke-4 tertawa, dan tarian air bersenandung, maksudku, seseorang berpura-pura menjadi dia. Konyol, nafas itu sama, bagaimana bisa mudah bernapas? Pangeran ke-4 secara alami tidak mempercayainya, tetapi Shuyu ingin berdebat, tetapi Lin Tian tersenyum pada Guru Kuil Chang dan Guru Kuil Muda dan berkata, ayo, mari kita mulai persidangan. Penguasa Kuil Chang pertama kali maju dengan wajah bermartabat. Ribuan penjaga, semuanya adalah pengawal saya. Saya ingin bertanya, apakah Anda membunuh mereka? Jika saya mengatakan tidak, apakah Tuan Kuil percaya? Lin Tian tersenyum pada penguasa kuil, dan Tuhan ragu-ragu, tetapi apa? Orang dalam gambar itu adalah kamu, dan napasmu tetap pada luka orang-orang ini. Penguasa kuil berkata, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, oh, di mana tubuhnya? Bisakah saya melihatnya? Tuan kuil ragu-ragu, dan Guru Kuil Muda berkata, saya percaya itu bukan masalahnya, Pak Tua, jadi mari kita lihat mayat-mayat itu. Tubuh itu berada di alun-alun pengadilan penegak hukum. Kamu bisa pergi dan melihat-lihat. Tuan Kuil Chang berkata, dan orang-orang segera pergi ke sana. Adapun Pangeran ke-3 dan Pangeran ke-4, mereka berdua tertawa, jelas menunggu untuk melihat bagaimana Lin Tian bisa berdebat. Setelah beberapa saat, orang-orang datang ke lapangan. Benar saja, ada banyak luka pada orang-orang itu, dan mereka semua memiliki nafas Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, sangat menarik bahwa kita dapat membuat simulasi pembunuhan terlihat seperti ini sekarang. Wah, apakah seperti itu? Jelas Anda melakukannya. Pangeran ke-4 mencibir, dan Pangeran ke-3 berkata, ya, apakah kamu buta? Penguasa Kuil Chang memandang Lin Tian dan berkata, Dr. Lin, jika bukan Anda, jelaskan kepada saya apa yang terjadi. Tetapi Tuan Aula Muda berkata, orang tua, maukah Anda mencari tahu apakah Anda ingin membingkainya? Tetapi Dekan Pengadilan Penegak Hukum berkata, kami berbicara tentang bukti, tetapi sekarang semua bukti mengarah ke Tuan Lin. Pangeran ke-4 melihat orang-orang fanatik tua ini dan berkata, saya katakan semuanya seperti ini. Apakah Anda masih melindunginya? Apakah dia ada gunanya bagimu? Haruskah saya memberitahu ayah? Pangeran ke-3 juga stamerah pada fanatik tua ini, ada begitu banyak bukti, saya pikir ayah dan kaisar akan berpikir bahwa dia melakukannya. Lin Tian tertawa. Hal-hal ini disimulasikan dengan sangat baik, tetapi berbeda dari saya. Apakah Anda ingin melihat-lihat? Apa yang kamu lihat?
Semua orang saling memandang, tetapi pangeran keempat tertawa. Nak, jangan berdalih, itu tidak berguna. Pangeran ketiga juga berkata, ada begitu banyak kesaksian orang tentang selip kayu dan begitu banyak nafasmu. Bagaimana menurutmu? Selip kayu, siapa yang mengirimnya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pangeran keempat menatap, wah, apakah kamu ingin membunuh orang? Tidak, saya hanya ingin mereka datang dan melihat apakah yang mereka lihat itu benar. Lin Tian tersenyum pada mereka. Pangeran keempat tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Tian, sedangkan pangeran ketiga ragu, nak, jangan berjuang, itu tidak berguna. Tetapi penguasa kuil memandang pengadilan penegak hukum, apakah semua saksi ada di sana? Masih menunggu. Biarkan mereka semua datang ke sini dan saling berhadapan sehingga kita bisa mengetahui masalahnya. Penguasa kuil Chang melamar, dan dekan pengadilan penegakan hukum, Hum Sheng, meminta seseorang untuk datang. Hanya beberapa lusin orang. Orang-orang ini tampaknya adalah orang biasa atau biarawan dengan prestasi rendah. Tetapi Lin Tian melirik mereka dan bertanya sambil tersenyum, apakah Anda melihat bahwa saya membunuh orang? Orang-orang itu bersikeras bahwa itu adalah Lin Tian. Tarian air sedang terburu-buru dan menatap orang-orang ini dan berkata, kamu berdarah. Pangeran ke-8 juga berkata, siapa yang menyuruhmu? Kami tidak diinstruksikan, kami melihatnya. Satu cara tegas, yang lain juga mengatakan bahwa mereka melihat, dan Presiden Pengadilan Penegak Hukum membiarkan 8 pangeran dan 2 orang tenang. Untuk pangeran ketiga dan pangeran kedua, mereka sombong, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, saya bertanya, keterampilan apa yang saya gunakan untuk membunuh mereka? Seseorang berkata, Anda menggunakan pedang, dan kemudian memegang pedang, satu persatu orang-orang ini terbunuh. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, pedang? Bukankah saya memiliki kekuatan roh? Omong kosong, Anda harus memiliki kekuatan 8 atau 9 bintang roh kudus sebelum Anda dapat menggunakan pedang yang begitu kuat. Salah satu dari mereka menerima begitu saja. Orang lain juga mengikuti, tetapi Lin Tian tertawa, kuasa roh kudus, lalu tanyakan kepada para guru kuil ini, apakah saya memiliki kuasa roh kudus? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang itu saling memandang, dan beberapa orang tidak percaya, tidak mungkin, kamu harus memiliki kuasa roh kudus. Tetapi Tuan Kuil dan yang lainnya sangat tinggi dalam kultivasi. Mereka dapat melihat sekilas jika mereka memiliki kuasa roh kudus. Oleh karena itu, Tuhan Bait Suci mengerutkan kening, dia tidak memiliki kuasa roh kudus. Bagaimana bisa? Kami melihat ada kilatan emas di kepala Anda. Itu pasti kuasa roh kudus. Lin Tian tersenyum kepada dekan pengadilan penegak hukum dan berkata, lihatlah potongan kayu itu dengan hati-hati. Semua orang yang melakukannya memiliki kuasa roh kudus. Namun, mereka menggunakan senjata ajaib khusus untuk menutupi cahaya yang dipancarkan oleh kekuatan roh kudus, sehingga terlihat lemah. Sulit untuk mengetahuinya bahkan ketika mereka merekamnya. Tetapi jika Anda melihatnya beberapa kali, Anda akan tahu bahwa itu tertutup. Para guru kuil segera belajar satu persatu sampai guru kuil berkata, ya, ada selembar kain hitam di atas kepala orang-orang yang telah melakukan ini. Senjata ajaib apa yang seharusnya? Ini menutupi cahaya kuasa roh kudus dan bekerja sama dengan cahaya redup dari jalan-jalan di sekitarnya. Sulit bagi kami untuk menemukannya. Mendengar ini, pangeran keempat segera tidak percaya dan pergi untuk memeriksanya, sementara tarian air berkata dengan gembira, lihat, itu benar-benar stigma. Pangeran keempat tidak mau, tetapi pangeran ketiga berkata, bagaimana Anda menjelaskan luka napas pada orang-orang ini? Nafas, kataku. Semuanya palsu. Lin Tian tersenyum, dan pangeran ketiga mencibir, jika kamu mengatakan palsu, palsu. Lin Tian menertawakan kerumunan. Pernahkah Anda mendengar tentang susunan Qingling? Penguasa kuil Chang sepertinya tahu sesuatu. Dikatakan bahwa Qingling Array dapat membersihkan beberapa hal palsu. Dekan pengadilan penegak hukum juga mengangguk, ya, dalam barisan Qingling, semua hal palsu akan hilang, sehingga dapat mengungkap hal-hal yang nyata. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya, selanjutnya, saya akan menyiapkan susunan roh yang jelas, dan nafas palsu pada mayat-mayat ini perlahan-lahan akan menghilang ke dalam nafas sungguhan. Kejutan utama kuil Chang dimulai, benarkah? Tetapi Presiden Pengadilan Penegak Hukum tidak mempercayainya. Itu hilang. Bagaimana bisa? Namun, aula istana anak-anak berharap untuk mengatakan, cobalah. Lin Tian segera membiarkan semua orang kembali ke satu sisi, dan dia mulai mengatur susunan, tetapi pangeran keempat mencibir, sangat ingin berjuang. Pangeran ketiga berkata, wah, kamu membuang-buang waktumu. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi Shuyu berkata, bahkan jika semua Master Kuil setuju, jangan membuat keributan di sini. San Xingzi dan pangeran keempat bersalah, jadi mereka terus memfitnah Lin Tian. Adapun Tuan Fu, dia terlihat bingung, bocah ini, bisakah kamu benar-benar membersihkan susunan roh? Untuk pangeran ke-8, tuannya maha kuasa, jadi dia percaya menatap Lin Tian. Setelah seperempat jam, Lin Tian tersenyum dan berkata, mari kita lihat nafas sebenarnya pada luka-luka ini. Setelah itu, Array bergerak, dan nafas palsu berubah satu persatu, dan akhirnya memulihkannya sebagaimana adanya.
Tidak hanya itu, ada ratusan bau, yang berarti ratusan orang telah mengambil tindakan, dan ratusan orang telah memalsukan. Begitu banyak orang, kata dekan penegak hukum penguasa kuil berkata, sepertinya kita harus bekerja sama dengan pengadilan penegak hukum untuk menangkap orang-orang ini. Ya, lebih baik merahasiakannya, atau angin akan menakuti mereka. Lin Tian tersenyum pada pangeran ketiga dan pangeran keempat, dan pangeran keempat menatap, apa maksudmu, nak? Menurut situasi ini, seseorang ingin menjebakku, jadi untuk membuktikan bahwa kedua pangeran tidak dicurigai, jadi kedua pangeran selanjutnya, jangan gunakan batu nada, dan juga tunggu di sini untuk penguasa kuil surga. Mereka akan menangkap orang-orang. Pangeran keempat berpura-pura bodoh dan berkata, wah, apakah kamu ingin mengatakan bahwa kami menjebakmu? Benarkah? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pangeran keempat berkata, oke, mari kita tunggu di sini jika kita tidak pergi. Tapi pangeran ketiga tampak jelek. Dia dengan cepat memberitahu pangeran keempat, kamu telah ditipu. Apa yang terjadi? Jika kita tidak pergi, bagaimana kita bisa mengirim pesan ke Qin Fu dan membiarkan mereka bersembunyi? Mendengar ini, pangeran keempat terkejut, dan penguasa kuil memandang penguasa kuil muda, orang-orang di sini diserahkan kepada Anda, dan saya serta orang-orang di pengadilan penegak hukum sedang mencari orang. Baiklah, silakan. Tuan kuil muda menjawab, dan tuan kuil serta orang-orang di pengadilan segera pergi. Tarian air senang melihat pangeran keempat dan pangeran ketiga, jangan biarkan beberapa master kuil menemukan mereka yang menjebak bocah ini, atau akan buruk untuk menarik orang-orang di belakang layar. Tetapi pangeran keempat berkata dengan tegas, kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah itu, pangeran keempat sangat cemas, dan pangeran ketiga tidak calm. Naih Lin Tian dan yang lainnya ada di sini, dan mereka tidak bisa pergi lagi. Mereka hanya bisa menunggu di sana semalaman sampai keesokan harinya, ketika mereka mendapatkan sekelompok orang kembali, tetapi hanya ada lebih dari 100 orang. Jelas, sisanya tidak dapat ditemukan. Tetapi Tuhan Bait Suci sangat senang dan berkata, kami telah menemukan orang-orang ini. Pangeran keempat berkata, nah, orang-orang siapa mereka? Senyum Master Kuil berangsur-angsur menghilang dan berkata, namun, orang-orang ini mati tanpa membuka mulut, dan Presiden Pengadilan Penegak Hukum berusaha mencari jalan. Pangeran keempat merasa lega, dan pangeran ketiga bahkan lebih bangga. Kita bisa pergi sekarang, bukan, katanya. Jangan khawatir, tunggu. Setelah itu, penguasa kuil Chang menunggu di sana sampai dekan pengadilan penegak hukum datang. Dia mengerutkan kening dan berkata, menurut ulasan kami, mereka semua memiliki belenggu jiwa, dan ini, melihat Kyushu, hanya orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno yang memilikinya. Mendengar ini, penguasa kuil berkata dengan marah, hari ini, orang-orang dari aliansi kuno benar-benar penuh kebencian. Tetapi tarian air bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang menginstruksikan orang-orang ini? Jika ada rantai jiwa, mereka tidak akan mengatakannya, atau mereka akan mati. Dekan pengadilan penegak hukum berkata, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya punya cara untuk mematahkan belenggu. Apa? Orang-orang menatap Lin Tian dengan heran, tetapi pangeran keempat menolak untuk percaya. Wah, tahukah kamu apa itu belenggu jiwa? Pangeran ketiga juga tertawa, belenggu jiwa, tetapi sarana aliansi Tianggu untuk mengendalikan orang, dan begitu ada belenggu jiwa ini, itu tidak dapat dipatahkan. Istirahat atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan gugup. Lin Tian menertawakan mereka, tetapi mereka berpura-pura tenang. Untuk Lin Tian, dia memandang penguasa kuil dan Presiden Pengadilan Penegakan Hukum, bahwa aku, kalian berdua, dan yang lainnya akan menunggu di sini. Penguasa kuil Chang, bersenandung, segera membawa Lin Tian ke kuil, dan Shu Yu serta yang lainnya harus menunggu di sana. Pangeran keempat mengejek, saudari Ji Wang Mei, apakah Anda percaya pada pembohong seperti itu? Dia bukan pembohong. Tarian air melotot, tetapi pangeran keempat bercanda, bukan pembohong? Tapi saya pikir dia pembohong. Tarian air tidak repot-repot berdebat dengannya, tetapi menunggu berita. Saat ini, dekan Departemen Penegak Hukum yang datang ke sel menunjuk ke puluhan orang dalam satu ruangan dan berkata, saya telah membagi mereka menjadi beberapa ruangan, dan setiap kamar memiliki puluhan orang. Lin Tianen berkata, selanjutnya, saya akan mematahkan belenggu untuk mereka, tetapi kalian berdua, rahasiakan. Jika aliansi tahu bahwa saya telah mematahkan belenggu jiwa, diperkirakan mereka harus menemukan cara lain untuk mengendalikan orang. Jangan khawatir, jika kamu bisa, kami akan merahasiakannya. Penguasa kuil Chang menegaskan, dan Presiden Pengadilan Penegak Hukum mengangguk, itu benar. Lin Tian maju saat ini, dan orang-orang itu membenci Lin Tian. Beberapa bahkan berkata, jangan buang energi Anda. Tidak ada gunanya. Kita semua memiliki belenggu jiwa. Lin Tian tidak peduli tentang mereka, tetapi menerobos masa lalu satu persatu dan menembus segel jiwa. Ada puluhan orang, semuanya bingung. Mereka mengira sedang bermimpi, tetapi Lin Tian menertawakan mereka. Nah, bicarakan itu, sudah berapa lama kamu berada di negara air, dan siapa yang kamu dengarkan?
Penguasa kuil Chang berpikir bahwa mereka tidak akan mengatakannya, tetapi pada saat berikutnya, mereka bergegas untuk menjelaskan masalah ini ke satu sisi, dan kedua orang itu terkejut. Mereka dengan cepat pergi untuk memeriksa dan menemukan bahwa belenggu jiwa mereka benar-benar hilang. Ini. Penguasa kuil menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini rahasia. Setelah itu, Lin Tian pergi ke kamar orang lain, menempatkan semua orang di segel jiwa, dan menatap penguasa kuil Chang dan Presiden Pengadilan Penegakan Hukum. Sekarang kamu tahu bahwa ada seorang pria bernama Qin Fu di negara air, dan dia mengendalikan segalanya di belakangnya. Jalan napas utama kuil surga, kamu harus menangkap ini. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, akan ada kesempatan. Tapi mereka bersembunyi begitu dalam, bagaimana mereka bisa menangkapnya? Penguasa kuil tertekan, dan Lin Tian Xiao berkata, Anda dapat memeriksa di mana orang-orang lainnya berkumpul melalui 100 orang ini, dan kemudian Anda dapat menyelinap ke dalam tindakan. Penguasa Bait Suci berkata, oke, saya akan mengaturnya sekarang. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku pergi tanpa urusanku. Keduanya segera mengirim Lin Tian pergi. Ketika Lin Tian kembali ke alun-alun, pangeran keempat tertawa, ada apa, nak? Tidak bisakah? Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Kemudian dia melihat tarian air dan pangeran ke-8 dan berkata, ayo pergi. Tarian air ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan dengan cepat mengikuti Lin Tian dan bertanya, apa yang terjadi? Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tunggu dramanya. Setelah itu, Lin Tian pergi, dan Shui Wu serta pangeran ke-8 saling memandang. Tuan Fu bahkan lebih bingung. Pria gemuk kecil dan Raja Serigala tahu apa yang pasti telah dilakukan Lin Tian, jadi mereka tetap diam tanpa bertanya. Pangeran keempat dan pangeran ketiga pergi dan kembali ke kediaman pangeran ketiga. Saat ini, Qin Fu ada di sana, dan ketika dia melihat kedua pangeran kembali, dia bersumpah, apa yang terjadi? Mengapa anak buah saya ditangkap lebih dari 100? Kedua. Pangeran mengatakan apa yang terjadi tadi malam, dan Qin Fu menatap, apa? Arai Qingling. Pangeran ketiga berkata dengan suara, ya, formasi Qingling, ini sangat mengerikan. Aku sudah membersihkan napas palsu semua orang. Qin Fu menggertakkan giginya dengan marah. Brengsek. Namun, saat ini, Qin Fu tiba-tiba mendengar berita dari Chuan Yinshi, jadi dia melihatnya, dan kemudian dia bisa melihat isinya dan menatap, bagaimana mungkin? Pangeran ketiga bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Saya memiliki semua benteng di ibu kota negara. Penguasa kuil Chang, yang tidak menjaga istana, telah membunuh semua kecuali beberapa orang. Semua yang lain telah ditangkap. Pangeran ketiga menatap, apa? Wajah Qin Fu jelek. Benteng ini hanya diketahui oleh orang-orang dari aliansi Tianghu kita. Bagaimana mereka tahu? Apa yang dipikirkan pangeran ketiga? Bisakah dia benar-benar mematahkan belenggu jiwa? Belenggu apa yang rusak? Qin Fu bingung. Setelah pangeran ketiga menjelaskan masalahnya, Qin Fu menjadi marah. Jika itu masalahnya, bocah ini, mungkin itu rusak. Bukankah itu tidak bisa dipecahkan? Pangeran ketiga curiga, dan Qin Fu berkata, kecuali jiwa pria itu kuat, itu tidak bisa dihancurkan. Pangeran ketiga terkejut, dan pangeran keempat berkata dengan aneh, bukankah semua orangmu sudah selesai? Kecuali mansionmu, hampir selesai. Wajah Qin Fu tertekan, tetapi pangeran ketiga berkata, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Qin Fu berlama-lama di sana. Aku akan memikirkannya dulu. Setelah itu, Qin Fu kembali ke penginapan, mengeluarkan batu nada, dan melaporkan kejadian itu. Pada akhirnya, ada suara omelan, saya berkata tetua Qin, Anda telah mengatur kekuatan kami di ibu kota selama ribuan tahun, yang telah dihancurkan. Qin Fu meminta maaf. Aku tidak menyangka anak itu bisa menemukan orang-orang kita. Tanpa diduga? Bagaimana Anda menjadi penatua? Sisi lain berkata, dan Qin Fu berkata, aku akan mencoba menangkap bocah itu dan membawanya kembali ke Qin. Kuharap begitu, atau kamu akan dilatih oleh Tianghu Dewasas. Qin Fu bersenandung, lalu meninggalkan penginapan, tetapi tanpa tangan, Qin Fu harus menyiapkan beberapa tangan dari pangeran ketiga dan keempat. Tetapi pangeran ketiga berkata dengan mendesak, apakah kamu akan menggunakan orang-orangku? Tentu saja. Namun, pangeran ketiga khawatir, jika Anda membantu saya, maka saya akan dilacak ke kepala saya. Apakah saya belum selesai? Qin Fu meyakinkan, jangan khawatir, saya tidak akan melakukannya sesuka hati sekarang, tapi saya yakin, atau pada hari lintasan ke-7, kami akan melakukannya lagi. Ketika pangeran ketiga mendengar ini, dia sedikit santai, tetapi dia selalu merasa bahwa Lin Tian sangat sulit untuk dihadapi, yang membuatnya sangat tertekan, cepat atau lambat, aku harus membunuhmu. Di rumah pangeran ke-8, ketika tarian air mendengar bahwa penguasa Aula Chang telah melakukannya, itu adalah kegembiraan yang luar biasa. Jika Anda menangkap begitu banyak orang di aliansi kuno, saya pikir orang-orang di negara bagian Qin sangat marah. Pangeran ke-8 berkata dengan penuh semangat, orang-orang ini, untuk menjebak Shifuku, tetapi untuk mengadu domba diri mereka sendiri. Tuan Fu menatap Lin Tian dengan aneh. Anda benar-benar mematahkan belenggu jiwa orang-orang itu?
Biarkan mereka mengungkapkan keberadaan orang lain. Lin Tian tersenyum, bagaimana menurutmu? Tuan Fu terkejut, tetapi tarian air harus memujinya. Tuan Fu, kali ini Anda melakukannya dengan sangat baik. Pangeran ke-8 juga sangat senang. Tuanku, ini luar biasa. Tapi suara itu baru saja jatuh, 8 pangeran tiba-tiba berwajah jelek, dan kemudian matanya mulai gelap, dan akhirnya koma. Adegan ini menakuti tarian air, dia buru-buru menatap pangeran ke-8 dan berteriak, saudara Bahuang. Tapi pangeran ke-8 dalam keadaan koma. Tuan Fu bergegas untuk memeriksa, tetapi membeku dan berkata, tidak ada keracunan. Xiaopang dan Raja Serigala saling memandang dengan bingung. Adapun inspeksi Lin Tian Qian, mereka menemukan bahwa jiwa pangeran ke-8 sedang tidur. Sepertinya jiwanya sedang tidur. Lin Tian berkata, dan Tuan Fu terkejut, apa? Tidur. Tarian air bahkan lebih terkejut dan berubah warna, lalu dia, apakah selalu seperti ini, tidak bisa bangun? Kamu melindungiku. Saya akan melihat apa yang terjadi. Setelah itu, Lin Tian datang ke ruang rahasia, mengambil gambar itu, dan memberitahu orang-orang, lihat saja gambarnya, kita akan masuk. Kemudian, Lin Tian membawa pangeran ke-8 ke dalam lukisan, lalu menutup pintu masuk lukisan. Selanjutnya, Lin Tian meletakkan tangannya di punggung pangeran ke-8 dan menutup matanya. Ketika jiwa Lin Tian bergegas ke ruang kesadaran pihak lain, dapat dilihat bahwa ada cahaya ungu di sekitar jiwa yang menyelimuti jiwa pangeran ke-8. Saat ini, pangeran ke-8 masih tidur, dan Lin Tian datang ke jiwa pangeran ke-8 melalui cahaya ungu itu, tetapi ketika dia akan menyentuh jiwa pangeran ke-8, lingkungan mulai berubah. Ketika jiwa Lin Tian muncul kembali, ada lembah air di depannya. Pada saat ini, jiwa pangeran ke-8 sedang melihat sekeliling dengan panik. Ketika Lin Tian jatuh, pangeran ke-8 berkata dengan penuh semangat, Tuan, Anda di sini. Apa yang terjadi? Pangeran ke-8 menjelaskan, jiwaku tiba-tiba diambil oleh sesuatu barusan. Ketika dia bangun, itu ada di sini. Lin Tian tampak bingung. Ini adalah lembah air. Apa? Lembah air. Mengapa kami di sini? Pangeran ke-8 terkejut, dan Lin Tian berkata, perkirakan apa yang disebut tanda persetujuan. Pangeran ke-8 terkejut. Lembah air ingin menyakitiku? Kemudian sebuah suara mulai berdering di udara, bukankah aku mengatakan itu? Dalam 3 hari, akan ada undangan, dan begitulah cara mereka disampaikan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pangeran ke-8 terkejut. Suara itu berkata sambil tersenyum, siapapun yang telah dikenali oleh lembah Shuyo, jiwanya akan selalu memasuki lembah Shuyo kita dan menjadi salah satu dari kita. Apa? Pangeran ke-8 tertegun, dan suara itu tersenyum dan berkata, ini aturannya. Jika tidak, kami akan mencoba yang terbaik untuk memilih orang. Pangeran ke-8 benar-benar bodoh, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini sedikit menarik. Tetapi suara itu berkata kepada Lin Tian, kamu bukan undangan kami, jadi kamu harus mati. Mati? Ya, jika kamu tahu rahasia kami, kamu akan mati. Ketika pihak lain selesai berbicara, angin datang dari udara dan melilit Lin Tian, yang merupakan keterampilan hantu. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, angin dan jiwa dari seni hantu ditentukan, right? Sisi lain tertegun dan berkata, wah, kamu bahkan tahu Feng Hunjue. Roh angin dapat menghasilkan angin, menjerat jiwa, dan akhirnya merobeknya sedikit. Lin Tian menjelaskan satu persatu, dan pria itu terkejut dan berkata, wah, kamu tahu banyak, tapi apa yang kamu ketahui tentang apa yang ingin aku katakan padamu? Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, jika itu orang lain, mungkin itu akan segera dibunuh olehmu, tetapi jika itu datang kepadaku, itu masalahmu. Tetapi pria itu tersenyum dan berkata, wah, aku tidak percaya jiwamu, aku tidak bisa menghancurkannya. Kalau begitu coba. Lin Tian selesai, sisi lain mulai meningkatkan kekuatan. Tapi tidak peduli seberapa kuat anginnya, itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian. Tapi suara itu keluar, sialan. Yah, jangan buang energimu. Ketika Lin Tian selesai, dia dikelilingi oleh pusaran air kosong yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menabrak awan di udara. Dalam sekejap, awan dan kabut ini menyebar, dan di awan ini, ada bayangan jiwa, yaitu pria paruh-baya. Dia memandang Lin Tian Dao dengan dingin, dapatkah Anda menemukan saya? Aku sudah lama menemukanmu di lembah air. Aku hanya tidak ingin menangkapmu. Lin Tian menertawakan hantu itu, dan hantu itu menatap dan berkata, tangkap. Anda pikir Anda memiliki keterampilan. Lin Tian tersenyum padanya. Bagaimana menurutmu? Sekarat. Sisi lain mengumpulkan api, dan ini adalah nyala api hitam. Kemudian api hitam menghantam area hutan secara instan, tetapi hutan menyerap api ini. Hantu itu terkejut. Ini. Lin Tian tersenyum dan berkata, giliranku. Anda? Pada saat ini, Lin Tian tersenyum aneh dan menggunakan teknik pembunuhan roh dari 10.000 iblis. Tiba-tiba, ada setan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar bayangan. Hantu itu ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi begitu banyak roh iblis yang kuat tidak bisa pergi sama sekali.
Dia hanya bisa menyerang roh-roh iblis itu dengan marah, tetapi mereka tidak bisa menghindar di bawah kendali Lintian. Lintian bercanda, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Bayangan jiwa ini menyingkir, jangan berpuas diri, nak, akan kutunjukkan. Saya melihat hantu itu mulai tumbuh lebih besar, dan kemudian saya minum banyak. Setan-setan mundur, tetapi mereka mengerumuni lagi, yang membuat hantu itu tidak dapat sepenuhnya melarikan diri dari sekitar iblis-iblis ini. Lintian masih bercanda, roh iblis ini tidak bisa dihancurkan. Wah, aku tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa terus mencoba. Lintian menertawakan hantu itu, dan hantu itu menggerogoti giginya dan akhirnya membuat tangisan aneh, yang bergema di sekitar lembah. Sekitar beberapa saat kemudian, sebuah sarkofagus terbang dari kejauhan, dan kemudian melayang di udara, dan bayangan jiwa berkata dengan penuh semangat, Tuan Lembah. Pria di sarkofagus itu ragu, apa yang terjadi? Bayangan jiwa menjelaskan satu persatu sampai guru lembah mendengarnya dan berkata kepada Lintian Leng, nak, kamu berani mengganggu di sini, tidakkah kamu ingin hidup? Kenapa tidak bisa aku datang ketika kamu menangkap muridku? Lintian bertanya sambil tersenyum, dan Master Lembah mendominasi, orang yang saya suka secara alami mengikuti saya, dan Anda, apa kesenangannya? Oh, sangat mendominasi? Ya, saya adalah penguasa lembah ini, dan dengarkan saya. Tuan lembah itu gila, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, muridku, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Benarkah? Lalu aku akan memberitahumu betapa baiknya aku. Setelah Master Lembah selesai berbicara, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekatnya, dan orang-orang ini saling mengepung. Tidak hanya itu, orang-orang ini, satu persatu, tidak memiliki mata, seolah-olah mereka berada di bawah kendali. Adapun Master Lembah di sarkofagus, dia berkata, wah, lihat, ini semua adalah akumulasi ahli saya, dan ada banyak. Lintian tersenyum, Anda mengendalikan mereka. Ya, selama aku memberimu perintahku, mereka tidak akan menyerangmu dengan nyawa mereka. Guru lembah berkata dengan bangga, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, bagaimana jika saya membuat mereka bangun? Lucu, saya mengendalikan orang, bagaimana bisa bangun? Tuan lembah tidak mempercayainya. Dia pikir Lintian berbicara besar. Tapi Lintian tersenyum. Kalau begitu kamu bisa menonton. Pada saat ini, Lintian mulai bekerja, berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan puluhan ribu hantu, sehingga seluruh lembah air adalah bayangannya. Pada saat yang sama, Lintian melakukan pemusnahan virtual. Pemusnahan virtual ini menghantam orang-orang itu dan secara langsung menghancurkan kekuatan yang mengendalikan mereka. Jadi ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia menatap sarkofagus dengan marah seolah-olah dia tahu segalanya. Bayangan Lintian dikumpulkan, dan kemudian dia kembali ke aslinya, dan tersenyum pada sarkofagus. Sepertinya orang-orang ini tidak mendengarkanmu sekarang. Master Lembah di sarkofagus terkejut untuk waktu yang lama, terutama ketika dia melihat kekuatan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, jadi dia dihancurkan oleh orang lain, dan kemudian dia menyerbu keluar. Wah, kamu benar-benar penuh kebencian. Kaulah yang menyebabkanku, bukan aku. Lintian menertawakan Tuan Lembah, yang sangat marah. Wah, aku ingin kamu mati. Pada saat ini, sarkofagus bergegas ke jiwa Lintian, dan lewat dalam sekejap, membawa jiwa Lintian pergi secara langsung, dan sarkofagus itu juga menghilang. Orang-orang yang sadar itu bertanya-tanya kemana sarkofagus itu pergi, jadi mereka dengan panik mencarinya. Untuk Pangeran ke-8, dia adalah jiwa saat ini, tidak seperti yang lain, jadi dia hanya bisa menunggu kembalinya Lintian ke sana. Tetapi pada saat ini, di ruang gelap, Lintian melihat sosok, dan sosok ini memancarkan roh abadi, dan ada juga kisi abadi. Wah, kamu sangat penuh kebencian. Pria itu berkata dengan marah, dan Lintian berkata sambil tersenyum, apakah ini di dalam sarkofagus? Ya, di sarkofagus. Pria itu berkata dengan marah, dan Lintian tersenyum, bukannya aku membuatmu takut. Kamu tidak bisa berurusan denganku. Tuan Lembah mencibir, saya abadi, dan masih ada gas abadi di dalamnya. Jika saya menggunakan metode abadi maka Anda sudah selesai. Xianfa, di Kyushu, juga telah melemah. Menurutmu berapa banyak kekuatan yang bisa kamu mainkan? Wah, selain Dharma abadi, aku memiliki jiwa Dharma yang kuat, yang tidak terpengaruh di dunia ini. Guru Lembah berkata dengan bangga, tetapi Lintian tersenyum pada Tuan Lembah. Kalau begitu cobalah. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Lembah ini mengambil inisiatif, dan ada tali hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tali ini adalah kunci jiwa, yang khusus digunakan untuk mengunci jiwa. Jadi ketika tali ini muncul, mereka dengan cepat menjerat Lintian dan membungkusnya. Master Lembah berkata dengan bangga, bagaimana Anda tahu saya kuat? Lintian tidak segera memecahkannya, tetapi tersenyum dan berkata, saya ingin tahu. Apa yang ingin kamu lakukan untuk membuat lembah air dan mengendalikan begitu banyak orang? Apa? Ingin tahu? Tuan Lembah bertanya sambil tersenyum. Lintian berkata sambil tersenyum, tentu saja. Baiklah, aku akan memberitahumu jika kamu akan mati. Lintian tersenyum dan berkata, saya ingin mendengarnya.
Aku, dari negeri dongeng, kebetulan menemukan tempat ajaib seperti lembah air, dan juga menemukan buku yang menarik, tetapi buku ini perlu menunjukkan kekuatan sihirnya melalui jiwa orang lain. Jiwa orang lain? Ya, itu di lembah air. Bagaimana? Penasaran? Pria itu berkata dengan bangga, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, lalu apa? Saya menemukan bahwa buku ini membutuhkan jiwa yang kuat, bukan jiwa biasa, jadi saya memilih satu orang untuk keluar setiap hari, dan kemudian menggunakan jiwa mereka untuk menemani buku itu, biarkan buku itu berubah sedikit, sementara saya mempelajari hal-hal di dalamnya. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, jadi, banyak keterampilan jiwamu dipelajari dari atas. Kamu pintar, nak. Pria itu tertawa, dan Lin Tian tertawa, tapi maaf, jiwaku begitu kuat sehingga kamu tidak bisa mengendalikannya. Setelah itu, jiwa kuat Lin Tian bergegas keluar dari rantai itu dan mendatangi Master Lembah. Tuan Lembah terkejut. Tidak mungkin, keterampilan jiwaku begitu kuat. Bagaimana kamu bisa menolaknya? Lin Tian menertawakan Tuan Lembah, bagaimana menurutmu? Tuan Lembah menatap Lin Tian Dao dan berkata, nak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah itu, Tuan Lembah berbalik dan menghilang ke dunia, dan berkata, kamu akan tinggal di sini selamanya. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, selamanya terjebak di sini? Apakah Anda pikir Anda memiliki keterampilan? Lin Tian menghilang di ruang ini. Ketika Lin Tian muncul, dia sudah berdiri di sebuah gua, dan Master Lembah berdiri di depan Shishu, membalik-balik buku, seolah-olah menemukan cara untuk berurusan dengan Lin Tian. Lin Tian menatapnya dan berkata, ini buku yang kamu katakan. Mendengar suara ini, Tuan Lembah berbalik dengan kejutan besar. Wah, kamu, bagaimana kamu bisa keluar? Hanya senjata ajaibmu, masih ingin menjebakku? Anda naif. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Master Lembah segera berkata, nak, sudah kubilang, jangan datang ke sini, atau aku akan membiarkan buku ini menyerap jiwamu. Penyerapan? Ya, itu bisa menyedot jiwa orang dan kemudian meludahkannya, tapi ketika keluar, itu akan berada di bawah kendaliku. Tuan Lembah bersumpah, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya berkata, bagaimana Anda mengendalikan begitu banyak jiwa orang? Aku tidak menyangka akan melalui hal ini. Iya. Lin Tian tertawa, saya bisa memecahkan kekuatan yang mereka kendalikan. Apakah menurutmu itu bisa mengendalikanku? Wah, kamu, jangan gila. Tuan Lembah sedikit bersalah, tetapi Lin Tian menatap sebuah buku dan melihat bahwa itu diukir dengan 9 keputusan jiwa dan surga. Melihat ini, Lin Tian tersenyum, ternyata itu salah satu dari 10 buku hantu teratas. Ini adalah 9 keputusan surga jiwa. 10 buku hantu? Tentu saja, ada 10 buku aneh di Guyao, dan semuanya seperti batu, tetapi cara membuka dan mengolahnya tidak sama. Adapun 9 keputusan roh, itu adalah salah satunya. Tuan Lembah tidak memikirkannya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, orang biasa sama sekali tidak dapat mengetahui misteri 9 keputusan surga roh. Mereka hanya berpikir itu adalah kemampuan untuk mengendalikan jiwa orang lain. Wah, seolah-olah kamu tahu something. Tuan Lembah membalas, dan Lin Tian Xiao berkata, rahasia sebenarnya adalah bahwa satu jiwa berubah 9 kali, sehingga jiwa berubah 9 kali. Setiap kali berubah, kekuatan jiwa meningkat secara dramatis. Namun, metode peningkatan kekuatan jiwa ini perlu membiarkan jiwa orang lain masuk dan keluar lagi. Sederhananya, itu bisa mengendalikan jiwa orang lain. Sebaliknya, kekuatan jiwa itu ditambahkan kepada Anda, dan begitu orang-orang ini kehilangan kendali, kekuatan jiwa yang mereka berikan kepada Anda akan menghilang secara alami. Tuan Lembah terkejut. Tidak heran, ketika saya mengatakan saya berurusan dengan Anda, saya merasa bahwa kekuatan metode jiwa sangat berkurang. Ternyata kamu baru saja memutuskan hubungan antara jiwa-jiwa itu, yang membuatku tidak bisa membersihkanmu. Salah. Salah. Bahkan jika kamu memiliki Horcrux ini, kamu tidak akan menjadi lawanku. Lin Tian tidak sopan menyerang, dan jalan napas Master Lembah, kamu membual. Ya, jangan bicara omong kosong padamu. Sekarang aku akan menurunkan buku hantu ini dan membiarkanmu merasakan rasa dikendalikan. Lin Tian Xie tertawa.